guys, sampai di sini dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari pria ini berpura-pura menjadi miskin dan lemah padahal aslinya kuat dan kaya raya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Ferry, katanya lanjut Min. Siap. Kalau ada lanjutannya, pasti dilanjut terus kok bro. Thank you ya Ferry buat donasinya. Selanjutnya ada pengangguran, katanya pengangguran buat beli permen, lumayan. Kopi 3, lupa nggak beli merek. Kopi Kak 3. Thank you ya pengangguran buat donasinya. Selanjutnya ada cuma bisa gor, katanya buat ngopi sama rokok ngap. Semangat. Dan kalau bisa request Magic Emperor ngap. Hehe. Magic Emperor tuh bukannya udah banyak yang bahas ya guys. Coba kan Magic Emperor kan chapter lumayan panjang nih guys. Udah gitu yang bahas banyak. Kalian masih mau dibawain gak? Kalau misalnya bawain komen aja. Kalau misalnya nanti banyak yang minta, mungkin Mimin bakal pertimbangin berbawain karena lumayan banyak yang minta. Oke, thank you ya cuma bisa gor buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beliin Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Apa yang kau lakukan di sini? Moyang berkata nih, ya ada sesuatu. Bawahanku bilang kalau ada sesuatu yang menarik di sini. Jadi aku berhenti sebentar. Tapi aku nggak mengira kalau itu kau. Ternyata kakak Yang. Oh ya bener, Moyang berarti ya. Kakak Yang, si brengsek ini berani menghajarku. Tolong beri dia pelajaran. Moyang berkata, hei, hajar dia. Hah? Loh, tunggu. Apa? Tolong, maafkan aku. Kakak Yang, tolong suruh mereka berhenti. Aduh, kenapa kakak menghajarku? Apa aku melakukan sesuatu yang menyinggungmu? Moyang berkata nih, pria ini adalah saudaraku. Kau berani sekali memprovokasi saudaraku. Hah? Saudara? Hah? Kakak, maafkan aku. Aku nggak tahu kalau kau adalah saudara dari kakak Yang. Tolong, maafkan aku. Lepaskan aku. Sanjiang berkata, mereka adalah temanku. Kau bisa lihat kalau dia lebih baik dari Liu Kuang. Wanita itu memfitnahmu. Kalau kau emang tidak mencuri sesuatu darinya, atau jika ada kesalahpahaman, maka kau harus mengatakannya yang sebenarnya di sini sekarang. Dengan adanya aku di sini, nggak akan ada yang berani mempermalukanmu. Hei, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Itu semua salahnya. Hei, jalang. Kau nggak bisa menutup mulutmu, ha? Aku melihatmu membawa pria muda ke rumah, dan dialah yang mencuri perhiasan emas dan perakmu. Waktu aku bersih-bersih di pagi hari, aku melihat pria itu pergi dengan terburu-buru. Diam! Berani sekali kau memfitnahku. Dalam hati si wanita ini, aku sudah membayar pria dari clubhouse itu untuk datang ke rumah. Tapi aku nggak mengira kalau dialah yang mencuri semuanya. Sialan. Terus langsung ditampar tuh. Dasar kau wanita bau. Berani sekali kau mencuri di belakangku, ha? Enggak. Aku tidak. Dia memfitnah aku. Aku tidak mencuri apapun darimu. Aku tahu kalau kau orang seperti itu. Dasar pelacur. Berani sekali kau selingkuh. Aku mencari uang untuk mendukungmu, tapi kau malah menggunakan uang itu untuk membesarkan si wajah putih. Dasar pelacur. Lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Apa kau sudah cukup bermainnya? Bukankah seharusnya kau memberi kompensasi untuk bibi ini karena membawa dia ke dalam masalah ini? Liu Kuang berkata, tentu kami baik-baik aja sekarang. Sanjiang berkata, berlutut dan minta maaf lah.
Jangan membuatku kehilangan wajahku di sini. Si wanita itu berkata nih, maafkan aku tidak seharusnya menuduhmu. Si Bibi berkata, anak muda, terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak akan bisa membersihkan namaku. Bahkan kalau aku meloncat ke Sungai Kuning, gak perlu berterima kasih pada aku. Lagi pula, Bibi emang gak bersalah. Selain itu, ada hal lain. Kenapa aku membantumu? Itu karena aku membutuhkan pembantu rumah tangga. Jika Bibi nggak keberatan, apa Bibi mau datang ke rumahku dan bekerja di sana? Tentu saja akan kulakukan. Moyang berkata, ada hal yang harus kulakukan. Lalu bagaimana dengan Liu Kuang ini? Lupakan, aku nggak peduli dengan orang yang menggunakan topi hijau. Terima kasih kakak. Berarti itu yang ngomong Sanchen ya. Nah sekarang nih, Sanchen pulang nih ke bawa si Bibi ke ini sekarang di depan gerbang buat masuk nih. Anjay dibuka gitu kan. Yunting, area pervilaan pegunungan Yunting. Anak muda, tidak, bos muda. Apa bos muda tinggal di sini? Bibi He, kau bisa memanggilku Sanchen. Oke, Bibi He namanya ya. Aku nggak terbiasa dipanggil bos. Hah, Sanchen? Apa nama akhirmu Han? Apa kau Han Sanchen? Aku nggak tahu kalau namaku sudah menjadi sangat populer di Yunceng. Bahkan Bibi juga tahu namaku. Maaf bos, aku terlalu... Gak apa-apa, aku sudah terbiasa. Dan kalau Bibi tetap memanggilku bos, aku tidak akan jadi mempekerjakan Bibi. Baiklah. Terus mereka masuk. Si Changlan berkata nih, Han Sanchen, dari mana aja kau? Dan siapa orang itu? Sanchen menjawab, aku yang mengundang Bibi He ke sini. Mulai sekarang, dia akan membantu memasak, bersih-bersih, dan yang lainnya. Membantu? Apa kau benar-benar berpikir kalau kau pemimpinnya sekarang? Kau bahkan tidak menanyakanku mengenai hal ini sekarang. Kalau kau nggak mau memasak untuk kami, aku bisa melakukannya sendiri. Baiklah, Bibi He, karena sudah ada orang yang ingin memasak, kalau begitu Bibi hanya perlu bersih-bersih. Si Changlan berkata, kau ingin memakan masakan yang aku masak? Biar aku beritahu, kau tidak layak. Berapa banyak kau membayar dia per bulan? Apa kau akan menggunakan uang keluarga? Tenang aja, kau nggak perlu khawatir. Aku tidak akan mengambil uangmu sepeser pun. Kau Sanchen berkata, Bibi He, ini akan menjadi ruanganmu mulai sekarang. Changlan membalas, apa? Dia hanya pembantu. Bagaimana bisa dia tinggal di ruang tamu? Lalu, jika di masa depan ada tamu, di mana mereka tidur? Berikan aja ruang di gudang padanya. Bibi He, aku adalah pemilik rumah ini. Jika aku bilang Bibi bisa tinggal di ruangan ini, maka Bibi harus mengambil ruangan ini. Sebagai tambahan, jika ada orang di sini yang membuat Bibi kesulitan, Bibi bisa langsung memberitahuku. Apa Bibi mengerti? Baiklah Bibi He, anggap ini rumahmu sendiri dan santai aja. Aku akan pergi keluar sekarang. Baiklah. Dalam hati si Changlan, aku punya caraku sendiri untuk menendang keluar si Jalang ini dari rumah. Nah, setelah si Bibi datang nih, si Changlan nih nyampah makan watermelon. Apa sih? Watermelon semangka di ntar ini loh, nih. The result may not make sense, but it will last long enough for you to be comfortably seated before the feature begins. Nah tuh, nyampah di lantai. Changlan berkata, Heting, apa yang kau lakukan di sana, ha? Apa kau nggak melihat ada banyak biji melon di ruang tamu? Kenapa kau tidak membersihkannya? Oh melon. Heting, ada air di lantai. Cepat, lap ini. Baik, saya datang. Apa kau nggak lihat debu yang ada pada meja TV? Lantai di ruang tamu juga masih kotor. Cepat bersihkan, tangganya juga masih kotor. Sekarang, lap mereka. Hati-hati dan jangan rusak benda yang tidak sanggup kau bayar. Changlan melanjutkan nih. Waduh. Orang sepertimu, kenapa bisa mempunyai keberuntungan sebesar ini? Kau harus bersyukur karena bisa tinggal di villa sisi gunung. Aku memperingatkanmu, kalau kau berani macam-macam, aku akan menyuruh putriku untuk memecatmu. Han Sanchen bukanlah bos dari rumah ini. Jangan khawatir, saudari Chiang. Saya pasti akan bekerja dengan keras. Anda bisa memanggil saya kapan aja jika ada sesuatu yang kotor. Apa kau nggak punya mata? Kenapa aku harus memanggilmu jika ada sesuatu yang kotor? Apa kau ingin aku membantumu mengecek tiap sudut rumah yang telah kau bersihkan? Kalau begitu, kau ingin gaji bulananmu dipotong ya? Aku pergi. Saat aku kembali, aku ingin melihat semua sudut rumah ini bersih. Jika tidak, kau akan terkena masalah besar. Terus si Changlan keluar nih. Jadi main-main sama teman-temannya kali ya. Temennya di kiri berkata, Changlan, kamu sekarang berbeda. Kau sekarang adalah wanita kaya yang tinggal di villa pinggir gunung. Iya benar, kami sangat iri. Kami harus mengunjungimu sesekali. Jujur saja, tempatnya terlalu luas dan besar. Aku masih kurang nyaman tinggal di sana. Apalagi memerlukan banyak waktu untuk membersihkan seluruh villa. Ngomong-ngomong, aku menyewa seorang pembantu hari ini dan aku membayarnya ribuan yuan per bulannya. Wah, ya kau tinggal di villa senilai 100 juta. Beberapa ribu yuan itu seperti uang saku bagimu. Hei tuh lihat, wanita di sana. Dia sangat kaya, sampai-sampai ada banyak sekali penjaga di sekitarnya. Kita melihat nih, ada seorang wanita dan banyak sekali bodyguardnya tuh. Emang, menjadi orang kaya itu sangat enak. Aku pasti bisa seperti itu jika mempunyai banyak uang. Nah, kita melihat nih wanitanya ini. Agak pirang kali ya, agak coklat sih. Hei tuh,
kenapa dia datang kemari? Qianglan, apa kau mengenal dia? Si wanita itu berkata nih, apa kau Qianglan? Iya itu benar, itu aku. Dan siapa Anda? Plak, langsung digampar si Qianglan. Hah? Kau, kenapa kau menamparku? Aku bahkan nggak tahu siapa dirimu. Ditampar lagi 2 kali. Hah? Kau? Siapa kau? Ingatlah, namaku Shi Sui. Mulai sekarang, jangan terlalu sombong. Kalau kau menyebabkan masalah untuk dia lagi, kau akan menyesal karena telah dilahirkan. Dan wanita itu langsung pergi. Hei Qianglan, siapa wanita tadi? Kenapa dia memukulmu? Tapi aku pikir dia bukan orang biasa. Iya, keluargamu gak mencari masalah dengan orang kuat kan? Wanita jalang, terasa sangat enak saat mempunyai banyak uang. Jangan biarkan aku mendapatkan kesempatan menamparmu. Jika tidak, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Lalu di rumah lagi nih. Heting, bukankah aku sudah bilang, aku gak ingin melihat satupun barang yang kotor. Keluarlah dari rumah ini. Heting si Bibi He merespon, tapi saya sudah mengelapnya beberapa kali dan juga sudah bersih. Akan saya bersihkan lagi. Janganlah melanjutkan. Aku bilang, keluar dari sini. Apa kau gak bisa mengerti bahasa manusia? Cepat dan pergi dari pandanganku. Aku gak suka melihat wajahmu. Bibi He merespon nih, Nyonya Qiang, tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Si ayah berkata, apa yang terjadi di sini? Siapa wanita itu? Qianglan, loh, apa yang terjadi dengan wajahmu? Apakah dia melukaimu? Jika saja menantumu tidak menyewa pembantu nggak berguna seperti dia, siapa lagi di keluarga ini jika bukan dia? Hai, kau hanyalah pembantu dan berani memukul majikanmu. Sekarang juga keluar dari sini. Bibi He ditampar. Bibi He berkata, saya tidak melakukannya. Saudari Qiang, kenapa Anda menuduh saya? Hei, kau pikir aku akan mempercayai omonganmu? Mana mungkin dia melukai dirinya sendiri. Kau bisa pergi jika sudah nggak tahan di sini. Keluarga ini tidak membutuhkan bantuanmu. Si ayah berkata, apa kau mendengarnya? Cepat, keluarlah dari tempat ini. Si bibi berkata, baiklah, saya minta maaf. Saya akan pergi sekarang juga. Si ayah berkata, dasar nggak tahu malu. Bagaimana bisa kau melukai majikanmu sendiri? Lalu Sanchen dan Yingsha pulang nih. Hah? Di mana Bibi Mei? Si ayah berkata, Sanchen, pelayan yang kau pekerjakan itu sangat kurang ajar. Dia berani melukai mertuamu sendiri. Terus Bibi He keluar nih bawa baju-bajunya nih. Bibi He berkata, Sanchen, aku akan pergi sekarang. Bibi nggak mau lagi menyebabkan masalah untukmu. Bibi sangat senang dengan bantuanmu. Tapi Sanchen menahan nih. Bibi He, apa kau ingat saat terakhir kali kita bertemu di toko? Jika emang Bibi nggak salah, lalu kenapa Bibi hanya diam aja? Kalau seperti ini bagaimana bisa aku membantu Bibi? Hah? Dan di mana Bibi akan tinggal? Bagaimana dengan kebutuhan putri Bibi? Setelah ini, apa akan ada orang yang memperkerjakan Bibi? Beritahu aja kebenarannya pada aku. Si Bibi He memberitahu nih, saya benar-benar gak tahu apa yang terjadi dengan wajah saudari Qiang. Dia sudah terluka saat setelah dia kembali dari berbelanja. Jadi kau yang melukai wajahmu sendiri sebelum sampai rumah. Kau terluka di luar rumah, lalu menyalahkannya pada orang lain saat setelah tiba di rumah. Qianglan, jangan mengetes kesabaranku. Hah? Beraninya kau memanggilku dengan namaku Sanchen? Aku adalah ibu mertuamu. Berdiri! Si Yingsha berkata, Ibu, siapa yang memukulmu? Dan kenapa ibu menyalahkan Bibi He? Qianglan, beritahu kami, siapa orang yang melukaimu? Kenapa kalian semua gak percaya pada aku? Kalian lebih percaya seorang pembantu daripada aku? Apa kalian semua gak mempunyai hati nurani? Tidak apa-apa kalau kau tidak mau mengakuinya. Aku akan meminta departemen manajemen untuk menunjukkan rekaman video dari kamera dan melihat apa kau emang terluka di dalam rumah. Ini akan membuktikan apakah kau berkata jujur atau enggak. Oke, aku tidak dilukai olehnya. Ada orang asing di luar sana yang tiba-tiba menamparku. Sekarang apa? Apa kau juga akan menamparku? Mendengar itu ayahnya agak kaget. Kau, Qianglan membalas. Apa? Ada apa denganku, hah? Kalau kau pikir kau mampu, kalau begitu pergi sana dan bahaskan ini. Cukup, kalian berdua. Cepat dan minta maaflah kepada Bibi He. Qianglan berkata, apa kau bercanda? Mana mungkin aku mau meminta maaf pada seorang pembantu. Sanchen, apa kau sama sekali tidak mempunyai rasa hormat pada ibu mertuamu? Kalau kau nggak mau minta maaf, kalau begitu kau bisa mengambil seluruh barang bawaanmu dan keluarlah dari rumahku. Sekarang juga keluar dari rumah ini. Hah? Lalu setelah itu akhirnya ya udah nih santai-santai kan. Bagaimana jika begini aja? Kalian minta maaflah pada Bibi He, lalu aku akan menemukan orang yang melukaimu dan menyuruhnya untuk minta maaf. Gimana? Dalam hati Qianglan, wanita tadi mempunyai banyak penjaga di sekelilingnya, sedangkan kau hanyalah sampah yang hanya bisa menghabiskan uang. Dan kau ingin aku mempercayakan balas dendam padamu? Apa kau bercanda? Lupakan, aku juga tidak rugi apapun jika minta maaf pada pembantu itu. Apalagi dia adalah pemilik rumah ini. Aku nggak mau tidur di jalanan. Qianglan berkata, baiklah, maafkan aku. Apa sekarang kau senang? Aku juga minta maaf. Aku terlalu ceroboh dan mudah diperdaya. Bibi He merespon nih, enggak, tadi hanyalah kesalahpahaman aja. Jangan terlalu dipikirkan. Oke, sekarang beritahu aku, siapa yang melukaimu? Aku nggak tahu dia dan sama sekali tidak mengenalnya. Tapi dia memberitahuku jika namanya adalah Shi Qing. Kok berubah? Tadi pas perkenalan namanya tuh Shi Sui. Terus sekarang kenapa jadi Shi Qing? Untuk sementara Mimin panggil Shi Sui aja ya, sesuai dengan perkenalan tadi. Biar ya perkenalan tadi lah intinya gitulah.
biar agak beda-beda karena ada Qing Yingsha, namanya mirip-mirip Qianglan, adalah Shi Shui. Mendengar itu, San Chen agak kaget. Dalam hati San Chen, bagaimana bisa dia ini apa kau sebangga itu bisa menjadi menantu dari keluarga Han? Aku dipindahkan oleh keluarga Han dan aku menelan seluruh amarahku di keluarga Su. Apa kau pikir aku masih seorang sampah yang membutuhkan bantuanmu? Qianglan berkata, apa kau tahu wanita ini? Jika kau emang bisa membalaskannya, di masa depan nanti aku akan memperlakukanmu lebih baik lagi. Aku tidak bisa membantumu. Aku tahu kalau kau emang gak berguna. Kau bahkan gak bisa membantuku dengan masalah sekecil ini. Dan kau berani membual di depanku. San Chen menjelaskan nih, dia selalu membawa 12 penjaganya kemanapun dia pergi. Dan mereka bukanlah penjaga biasa, melainkan pasukan yang telah dilatih secara khusus. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang biasa. Apa? Dia selalu pergi dengan 12 penjaga? Orang seperti apa wanita itu sebenarnya? San Chen menjawab, bahkan keluarga Tiancha nggak berani memprovokasi mereka. Hah? Keluarga Tiancha nggak berani dengan mereka? Si ayah berkata, Qianglan, masalah apa lagi yang kau perbuat? Kenapa kau mencari gara-gara dengan orang yang sangat kuat? Aku benar-benar nggak tahu. Aku bahkan nggak pernah bertemu dengan dia. San Chen berkata, jangan khawatir, karena dia sudah berani melukaimu. Kalau begitu, masalah ini sudah dia anggap selesai. Jika tidak, dengan kemampuannya, dia bisa menghancurkan keluarga Su hanya dengan satu malam aja. Dia juga bilang padaku untuk berhenti bertingkah sombong agar dia tidak mempermalukanku lebih lanjut. Tapi aku sama sekali tidak mengerti maksud dari omongannya. San Chen berkata, aku harus pergi. San Chen, berhati-hatilah. Nah, sekarang ini si San Chen pergi nih ke Hotel Peninsula. Di sana ada banyak sekali bodyguard. Si bodyguard berkata nih, Tuan muda. Oh, Tuan muda, kami minta maaf, tapi kami nggak bisa membiarkanmu masuk. Bos tidak memberitahu kami jika Anda akan datang. Aku tetap akan masuk. Apa kalian berani menghentikanku? Tuan muda, tolong jangan bersikap kasar. Tuan muda, kalau kau tetap bersikeras untuk masuk, tolong jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kalau begitu, tunjukkan kemampuan kalian. Maafkan kami karena melawan Anda, Tuan muda. Dan mereka nggak semua sih. Ini baru 2 orang nih. 2 orang maju menyerang. Dan keduanya langsung dihajar dengan mudah. Mereka kalah hanya dengan 1 pukulan. Sejak kapan Tuan muda menjadi sekuat ini? Tapi itu nggak penting. Jangan biarkan dia masuk kecuali bos memberitahu kita. Tolong, maafkan kami Tuan muda. Dan mereka semua langsung mengepung San Chen nih. Gila tuh, rame banget tuh. Terus, ya ganti chapter, sabar. Terus, jeprak, waduh. San Chen berhasil membantai mereka semua. Tapi nggak dikasih lihat adegannya. Yang artinya, ngirit budget. Terus San Chen mendorong pintunya nih, dan San Chen masuk. Dan di dalam ternyata benar nih, ada wanita tadi. Dia berkata, si Tuan Yen pernah memberitahuku kalau kau mempunyai bakat yang luar biasa. Kelihatannya dia nggak berbohong. San Chen bertanya, kenapa kau melukai Qianglan? Dia memandang rendah putraku. Oh, ibunya guys. Aku ingin dia mengingat peringatan hari ini. San Chen membalas, aku nggak ingin kau mencampuri urusanku. Aku harap lain kali kau tidak menyebabkan masalah lagi untukku. Meskipun kau sekarang berjaya, tapi itu semua gak berguna di mata nenekmu. Kalau kau emang kuat, maka tunjukkan pada orang-orang agar mereka menghormati dan mengetahui kekuatanmu. San Chen membalas, aku sangat tidak tertarik mendengarkan ocehanmu. Aku sarankan kau untuk segera kembali ke Yanqing. Kekayaanmu terlalu besar dan tempat sekecil Yuncheng ini gak bisa mengakomodasinya. Jangan khawatir, aku akan pergi setelah perbicaraan kita berakhir. Kau bisa bermain di Yuncheng kapanpun kau mau. Tapi kau harus ingat kalau kau gak bisa selalu menyembunyikan kekuatanmu dari semuanya. San Chen membalas, seseorang yang bijaksana selalu menyembunyikan senjata terkuatnya dan menunggu waktu yang tepat untuk menggunakannya. Nah, itu dia quotes of the day. Dalam hati si ibunya. Oke, kalau Mimin ngomong ini ibunya dari San Chen. Kalau yang biasa itu ibu mertua ya, ibu mertua dari Yingsha, dari San Chen. Dalam hati berarti namanya Shi Shui. Dalam hati Shi Shui, bahkan keluarga Han tidak mempunyai kepercayaan diri sepertinya. Dan dari mana kau bisa mendapatkan ini? Atau tadi hanya kesombonganmu aja? Atau ini karena dia pikir jika keluarga Han akan membawanya kembali? Anakku, jangan pikir semudah itu. Jika bukan karena aku, kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk membeli Weakwater Real Estate. Jika tidak, nenek pasti sudah menaruhmu di penjara menggantikan Han Chun. Lagi pula, kalian adalah anak kembar. Kalian mempunyai wajah yang sangat persis. Bahkan orang luar nggak akan bisa membedakan kalian berdua. Terus ini malam hari nih, si Yingsha sedang duduk bersama ibunya. Qianglan berkata, Yingsha, apakah namamu tertulis dalam sertifikat kepemilikan villa ini? Tidak. Kenapa ibu bertanya? Hei, apa kau bodoh? Kenapa kau sangat ceroboh? Bagaimana bisa kau membiarkannya? Cepat, urus masalah ini.
Lebih baik kalau kau menyuruh Han Sanchen untuk mengganti kepemilikan villa menjadi namamu. Aduh ibu, kenapa ibu menyuruhku melakukan itu? Apa ibu ingin aku terlibat masalah lagi? Aku sangat lelah menghadapi weak water real estate. Dan kenapa aku harus berurusan dengan masalah ini? Ibu yang membalas, bagaimana jika Han Sanchen menceraikanmu? Kau harus mengamankan dirimu sendiri. Karena di sertifikat villa ini tidak ada namamu. Apa kau tidak melihat kelakuannya padaku? Dia menjadi sombong karena dia tahu jika pemilik rumah ini adalah dirinya. Yingsha membalas, ibu, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanmu. Ibu nggak bisa menyalahkan Sanchen. Jangan membahas masalah ini lagi. Aku nggak akan pernah melakukannya. Villa ini dibeli oleh Sanchen. Jadi normal jika yang tertera di sertifikat kepemilikannya adalah namanya. Yingsha, kau sangat bodoh. Apa kau bisa yakin jika Sanchen akan setia denganmu selama sisa hidupnya? Apa kau nggak memikirkan masa depanmu sendiri? Ibu, aku udah tahu kalau kau hanya ingin menceraikanku dengan Sanchen lalu mengambil alih villa ini. Aku benar kan? Aku nggak tahu apakah dia akan setia denganku atau enggak. Tapi jika kau ingin menceraikanku dengannya, bermimpilah. Garis bawah ini, kau nggak lagi sadar siapa ibumu yang sebenarnya. Karena kau menolaknya. Kalau begitu, biarkan nenek yang akan melakukannya untukmu. Terus Yingsha masuk kamar nih. Sanchen, kapan kau bisa bertemu teman lamamu? Saat ini, kru kami nggak bisa memasuki area konstruksi dan seluruh pengiriman bahan bangunan sudah sepenuhnya dihentikan. Jika ini berlanjut, akan ada hal buruk yang terjadi. Sanchen merespon, masih belum. Tapi jangan khawatir, aku akan memecahkan masalahmu secepat mungkin. Dalam hati Sanchen, kakek istriku sangat sempurna. Terus si Yingsha duduk nih. Aku harap proyek ini bisa berjalan dengan sempurna. Sanchen merespon, beberapa hari ini kau sangat sibuk. Aku pikir sebuah pijatan kaki akan membantu menghilangkan kelelahanmu. Apa kau ingin aku pijat? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaichen!